Bab 863, Bergaun Polos. Orang yang paling dekat denganmu. Mendengar kata-kata Sander Ye, detak jantung Fanny Zhou tiba-tiba mulai bertambah cepat. Akui cintakah? Fanny Zhou diam-diam melirik Ye Sander Ye dan melihat bahwa dia sedang menatapnya, dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Fanny Zhou segera membuang muka, jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Sebagai putri paling menonjol dari dinasti Zhou, bukan berarti dia tidak pernah dikejar, dan mereka yang mengejarnya adalah orang-orang jenius. Tapi dia sangat cuek, karena dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang bisa menggerakkan hatinya, dan dia juga percaya bahwa dalam hidup ini, dia tidak akan terikat oleh masalah cinta seperti wanita biasa, dan bisa menghadapinya dengan acuh tak acuh. Tapi saat ini dia menemukan bahwa tidak peduli itu laki-laki atau wanita, ketika menghadapi orang yang tertarik, dia benar-benar tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Kikuk. Fanny Zhou menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak menyukai perasaan ini. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Sander Ye, apakah kamu menyatakan cintamu kepadaku? Dia berbicara dengan sangat serius, lugas, dan tenang, tetapi tangannya diremas erat tanpa dia sadari. Pertanyaan Fanny Zhou yang tiba-tiba membuat Sander Ye terkejut, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangguk, ya. Dia menjawab dengan sangat langsung. Dalam hubungan, hal yang paling tabu adalah bersikap malu-malu. Maju saja kalau kamu menyukainya. Jangan ragu dan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu lalu menjadi dramatis. Fanny Zhou menatap Sander Ye. Keduanya saling memandang. Sander Ye tiba-tiba melangkah maju, lalu membungkuk dan mencium bibir Fanny Zhou. Lembab dan lembut. Aroma badannya enak. Tubuh Fanny Zhou membeku, matanya yang indah melebar, dan dia ingin melawan tetapi saat ini dia tidak tahu kenapa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkan pria di depannya bersikap sembrono. Setelah sekian lama, bibir mereka terbuka, dan sedikit cairan kristal perlahan keluar dari bibir mereka. Fanny Zhou memelototi Sander Ye. Sander Ye tersenyum tipis, lalu membawa Fanny Zhou menjauh dari pagoda kecil. Dia berinisiatif untuk memegang tangan dan Fanny Zhou tidak menolak kali ini. Wajah Fanny Zhou tiba-tiba memerah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan buah dao abadi dan menyerahkannya kepada Fanny Zhou, untuk kamu. Melihat buah dao abadi, Fanny Zhou sedikit terkejut, ini. Sander Ye tersenyum dan berkata, buah dao purba, benda ilahi peradaban suku air. Fanny Zhou berkata, apakah promosimu karena buah ini? Sander Ye mengangguk, ya. Fanny Zhou mengambil buah dao purba dan setelah mengamatinya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, energi spiritual yang terkandung dalam benda ini sungguh langka. Sander Ye mengangguk, ya. Fanny Zhou bertanya, apakah peradaban suku air ini benar-benar merupakan peradaban tingkat 5? Dia juga mengetahui sesuatu tentang peradaban suku air, tapi dia tidak yakin apakah itu peradaban tingkat kelima atau peradaban tingkat keempat. Sander Ye, dulu memang begitu, tetapi setelah pertempuran dengan peradaban Tianxing, terlalu banyak master mereka yang mati, menyebabkan peradaban itu jatuh. Peradaban Tianxing. Fanny Zhou berkata, aku tidak pernah sempat bertanya kepada kamu tentang api langit kamu waktu itu. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan api langit muncul di telapak tangannya. Melihat api langit di tangan Sander Ye, ekspresi Fanny Zhou tiba-tiba menjadi sangat serius. Artefak benda ilahi level 5. Dikabarkan bahwa begitu benda ini muncul, sebuah peradaban akan runtuh. Selama bertahun-tahun, dinasti Zhou sebenarnya menghindari peradaban Tianxing. Tidak ada peradaban yang ingin memprovokasi keberadaan legendaris dan menakutkan ini. Fanny Zhou menarik kembali pikirannya. Dia melihat api langit di depannya. Melihat tidak ada fluktuasi energi di api langit, dia segera menatap Sander Ye dan berkata, bolehkah aku menyentuhnya? Sander Ye tersenyum dan berkata, tentu saja. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan api langit kepada Fanny Zhou. Fanny Zhou ragu-ragu. Sander Ye tersenyum dan berkata, jangan takut, api ini sudah aku padamkan. Api langit.
Pagoda kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudaraku, apakah kamu yakin kamulah yang menekannya?" Sander Ye berkata dalam hatinya, "Kami semua adalah satu keluarga. Apa yang ditekan oleh bibiku adalah apa yang aku tekan." Pagoda kecil terdiam. Dia menemukan bahwa biarpun lelaki kecil ini biasanya terlihat sangat jujur, dia masih mewarisi beberapa sifat ayahnya, tetapi tidak separah ayahnya. Benar saja, itu anak kandung. Fanny Zhou memutar matanya ke Sander Ye. Tentu saja, dia tidak akan percaya bahwa Sander Ye yang memadamkan apinya. Kalau Sander Ye bisa memadamkan apinya, bukankah dia bisa menghancurkan aliansi jalan jahat dengan tamparan backhand? Dia dengan hati-hati mengambil api langit. Nyala api itu persis sama dengan yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Warnanya merah tua, dan sepertinya ada darah mengalir di dalamnya, tetapi tidak memiliki energi, sama seperti api biasa. Benar-benar ditekan. Fanny Zhou sangat terkejut. Dia memandang Sander Ye dan berkata dengan serius, "Apakah kamu kesulitan menekan api langit?" Sander Ye tertawa dan mencubit pipi Fanny Zhou dengan lembut, "Nakal." Fanny Zhou tersenyum cerah dan menawan. Sander Ye memandangi api langit dan berkata sambil tersenyum, "Bibiku yang menekannya." Fanny Zhou hendak berbicara tetapi berhenti. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Antara kamu dan aku, tidak perlu merahasiakannya. Kamu bisa mengatakan semuanya secara langsung." Fanny Zhou menatap Sander Ye dengan lembut, "Ya." "Sander Ye, kamu penasaran dengan kekuatan bibiku, kan?" Fanny Zhou mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan seseorang yang bisa menekan api langit. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini untukmu, karena aku tidak tahu seberapa kuat bibiku." Fanny Zhou sedikit bingung, "Kamu juga tidak tahu?" Sander Ye mengangguk, "Sejauh ini, tidak ada musuh yang kutemui yang mampu menangkis pedangnya." Sambil mengatakan itu, dia menunjuk ke api langit itu, termasuk api langit ini. Saat api datang hari itu, bibiku hanya mencubitnya dengan lembut, dan apinya menjadi patuh. Fanny Zhou tampak terkejut. Menekan api langit hanya dengan dicubit. Menakutkan kalau memikirkannya. Ekspresi Fanny Zhou berangsur-angsur menjadi serius, dan pada saat yang sama, hatinya cukup rumit. Sebagai alam semesta peradaban tingkat atas tingkat keempat, dinasti Zhou sebenarnya cukup kuat di alam semesta yang luas. Tapi saat ini dia menyadari bahwa di mata sebagian orang, dinasti Zhou masih seperti semut. Sander Ye meraih tangan Fanny Zhou dan berkata sambil tersenyum, "Jangan kaget. Bagi bibi kita, ini adalah operasi dasar." Fanny Zhou memandang Sander Ye, "Bibi kita?" Sander Ye bertanya, "Bukankah bibiku adalah bibimu?" Fanny Zhou berkedip, lalu berkata, "Dulu aku mengira kamu polos, tapi sekarang sepertinya aku salah. Katakan sejujurnya, apakah kamu sudah mengatakan ini pada banyak gadis?" Ekspresi Sander Ye membeku. Fanny Zhou tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia menarik Sander Ye pergi dan berkata, "Aku tidak bisa menikah denganmu." Sander Ye tercengang. Fanny Zhou melanjutkan, "Raja sudah memutuskan untuk pensiun, berarti selanjutnya aku akan menjadi ratu dinasti Zhou, dan menurut hukum dinasti Zhou, sebagai seorang ratu, aku tidak bisa menikah." Sander Ye, "Ratu hanya bisa lajang." Fanny Zhou berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak. Biarpun aku tidak bisa menikah, aku bisa mengambil selir laki-laki." Sander Ye. Fanny Zhou melirik Sander Ye, lalu tersenyum dan berkata, "Biarpun aku tidak bisa menikah denganmu, kamu bisa menikah denganku." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Fanny Zhou berkata, "Apa yang aku katakan itu serius." Sander Ye, "Aku tahu kamu adalah orang yang kuat, kamu tidak ingin menjadi vas bunga aku. Kamu ingin memiliki karir sendiri. Aku mendukung kamu dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kamu." Fanny Zhou menatap Sander Ye lama sekali, lalu perlahan memeluk Sander Ye dan berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu mengerti aku." Sander Ye dengan lembut memegang pinggang Fanny Zhou dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu kita jadi teman saja." Fanny Zhou mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye. Sander Ye tertawa,
Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menarik Fanny Zhou dengan pedangnya dan menghilang di ujung langit berbintang. Setelah beberapa saat, Sander Ye membawa Fanny Zhou ke kehampaan yang tak ada habisnya. Puluhan ribu mil di depan mereka, terdengar suara pertempuran yang memekakkan telinga. Itu adalah Fanny Ye, Chario dan Xian Ji. Melihat Sander Ye tiba, Fanny Ye tiba-tiba berhenti. Dia menatap Sander Ye dan mengangkat alisnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Kelopak mata Sander Ye berkedut dan dia berkata dengan cepat, "Aku akan segera pergi." Setelah mengatakan itu, dia menarik Fanny Zhou lalu berbalik dan lari. Fanny Zhou. Fanny Ye mendengus dingin, lalu menoleh untuk melihat Chario dan Xian Ji di kejauhan. Alisnya terangkat, "Lihat apa kalian?" Xian Ji. Chario berkata dengan suara yang serius, "Aku baru saja menerima kabar bahwa ketua aula ke-10 sudah mengambil tindakan. Ayo kita turun." Xian Ji sedikit mengernyit, dia kembali juga. Chario mengangguk. Setelah Xian Ji terdiam beberapa saat, dia berkata, "Bukankah menggeroyok itu tidak jantan? Kamu pergi saja." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Fanny Ye dan berkata, "Aku akan cari kamu di lain hari." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke langit menjadi seberkas cahaya pedang. Chario berpikir sejenak lalu berkata, "Benar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Sebenarnya, mereka tidak dianggap sebagai anggota aliansi Jalan Jahat yang diperkerjakan aliansi. Jalan Jahat adalah bajingan. Boleh kalahkan karakter kecil. Lari saja kalau bertemu karakter besar. Faktanya, keduanya juga gengsi. 2 lawan 1, mereka juga berpikir itu keterlaluan. Kalau bukan karena ingin melihat seberapa kuat kultivator pedang wanita berbaju hitam ini, mereka tidak akan melakukannya. Ketua aula ke-10 masih meminta mereka turun dan memburu Sander Ye bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang mereka hina. Bagaimanapun, Sander Ye terlalu lemah. Hanya di ranah Shinto. Melihat keduanya pergi, Fanny Ye mengerutkan kening, lalu menunduk. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Sander Ye membawa Fanny Zhou kembali ke bawah. Dia juga ketakutan untuk beberapa saat. Itu keterlaluan. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Apakah itu juga bibimu?" Sander Ye mengangguk, "Bibi Fanny." Dia pemarah. Pagoda kecil tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Aku menyarankan kamu untuk tidak berbicara omong kosong." Sander Ye. Pada saat ini, batuk ringan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berdua. Sander Ye dan Fanny Zhou berbalik dan melihat Kaisar Dinasti Zhou berdiri tidak jauh dari mereka. Wajah Fanny Zhou tiba-tiba memerah dan dia segera melepaskan Sander Ye, tapi dia memegang tangan Sander Ye tanpa melepaskannya. Sander Ye tersenyum tipis, "Senior." Kaisar Dinasti Zhou mengangguk, "Aliansi Jalan Jahat sudah tiba." Aliansi Jalan Jahat. Alis Sander Ye tiba-tiba mengerut. Kaisar Dinasti Zhou berkata, "Ikuti aku." Setelah itu, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Sander Ye dan Fanny Zhou saling memandang, lalu segera menghilang. Segera, keduanya tiba di kehampaan. Saat ini, beberapa ahli top di Dinasti Zhou ada di sini. Dao Jun dan yang lainnya tercengang saat melihat Sander Ye sudah 90% keilahian. Astaga! Apakah orang ini naik ke level lain begitu cepat? Dao Jun dan yang lainnya saling memandang dan memikirkan satu kata pada saat yang sama, psikopat. Dan mereka juga memperhatikan detailnya, yaitu Sander Ye memegang tangan Fanny Zhou. Ketika mereka melihat pemandangan ini, beberapa master dinasti Zhou menunjukkan senyuman di wajah mereka. Diawasi oleh semua orang, wajah Fanny Zhou terasa sedikit panas dan dia ingin menarik tangannya, tapi dia dipegang erat oleh Sander Ye dan tidak bisa bergerak sama sekali. Fanny Zhou memelototi Sander Ye dengan malu-malu, tapi tidak terus melepaskan diri dan membiarkan Sander Ye menggenggamnya. Sander Ye menatap ke langit yang jauh. Di ujung langit, ada 6 master teratas, dipimpin oleh Tuan Yugas. Keenamnya berada di ranah Kaitao. Para ahli top dari aula ke-10 Jalan Jahat berkumpul.
Tuan Yugas juga melihat Sander Ye. Ketika dia melihat Sander Ye sudah 90% keilahian, ekspresinya juga sedikit berubah, dan dia sangat terkejut. Brengsek. Apakah orang ini berkembang begitu cepat? Tidak biasa. Wajah Tuan Yugas sangat muram. Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, kenapa mereka tidak mengambil tindakan?" Kaisar dinasti Zhou berkata, "Seharusnya sedang menunggu seseorang." Sander Ye sedikit menyipitkan matanya, ada yang lebih kuat. Kaisar dinasti Zhou mengangguk, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, mungkin. Sander Ye hendak berbicara. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, ruang dan waktu meledak. Kemudian, seorang pria paruh baya berjubah hitam perlahan keluar. Begitu pria paruh baya itu keluar, seluruh ruang dan waktu mulai mendidih, lalu meleleh sedikit demi sedikit. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ketua Aula ke-10. Tuan Yugas dan yang lainnya buru-buru memberi hormat dengan hormat, "Salam Ketua Aula ke-10. Selain Sander Ye, Kaisar dinasti Zhou menatap ke Ketua Aula ke-10, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, kekuatan orang ini mungkin masih lebih tinggi daripada Xian Ji. Sander Ye menatap Ketua Aula ke-10. Dia harus mengatakan bahwa dia masih meremehkan aliansi jalan jahat ini. Ada begitu banyak master. Ketua Aula ke-10 perlahan berjalan hingga 100 kaki jauhnya di depan Sander Ye dan yang lainnya. Matanya langsung tertuju pada Sander Ye dan tersenyum, "Kudengar ada kultivator pedang wanita bergaun polos di belakangmu, benarkah?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Ketua Aula ke-10 tersenyum tipis, "Dengan segala hormat, tidak ada seorang pun di pihakmu yang bisa menjadi musuhku dalam satu pukulan, jadi jangan buang waktu. Bagaimana kalau kamu panggil orang saja?" Sander Ye terdiam. Ketua Aula ke-10 tersenyum dan berkata, "Dikabarkan bahwa dia tidak pernah menggunakan pedang kedua saat membunuh orang. Sayangnya, aku juga tidak pernah melakukan pukulan kedua saat membunuh orang. Ayo, panggil dia secepatnya. Aku benar-benar tidak sabar menunggu. Aku ingin meninju kepalanya di depanmu, karena aku sangat ingin melihat musuh dikejutkan hingga putus asa." Rasanya sangat menyenangkan. Sander Ye melirik ke arah Ketua Aula ke-10 dan hendak berbicara ketika tiba-tiba. Klik. Di samping Sander Ye, ruang dan waktu terbelah, dan seorang wanita bergaun polos perlahan keluar. Sander Ye bersambung.